Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan tentang stoikiometri bagian 2. Pada bagian 1, kita telah belajar mengenai berbagai hukum kimia yang akan mengatur dasar-dasar perhitungan stoikiometri. Pada kali ini, kita akan belajar tentang konsep mol dan pembatas reaksi. Baik, silakan disimak ya. Pertama, tentang konsep mol. Apakah itu mol? Nah, jadi seperti ini. Dalam setiap satu mol, suatu zat terdapat partikel zat tersebut. Baik itu atom, molekul, ion sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, jadi di sini mol itu kita kaitkan dengan massa. Jadi mol, bagaimanakah merubah mol menjadi massa? Jadi mol dikalikan dengan AR atau MR kalau dalam bentuk senyawa ya. Jadi AR itu untuk unsurnya, MR untuk senyawanya, nanti akan menghasilkan massa. Bagaimanakah massa jika ke mol? Jadi massa dibagi dengan AR atau MR. Berikutnya, apa sih AR itu? A adalah massa atom relatif, M adalah massa molekul rumus relatif. Untuk AR, ya untuk digunakan satu unsur, MR digunakan untuk senyawa. Kemudian bagaimanakah kaitannya antara volume dengan mol? Di sini volumenya pada keadaan gas pada tekanannya 0 derajat Celcius dan pada suhu 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Nah, bagaimanakah mol ketika dikonversi menjadi volume dalam STP yang tetap? Di sini mol dikalikan 22,4 liter. Bagaimana kalau kebalikannya, volume menjadi mol dibagi dengan 22,4 liter. Sedangkan bagaimanakah keterkaitan antara mol dengan jumlah partikel? Mol ke jumlah partikel dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau jumlah partikel ke mol dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini harus kita pahami dan kalau bisa dihafalkan karena setiap perhitungan stoikiometri membutuhkan rumus-rumus seperti ini. Dari sini kita melihat ini 6,02 kali 10 pangkat 23 adalah bilangan Avogadro. Baik, dibahas mulai dari AR atau massa atom relatif. Massa atom relatif unsur X misalnya, massa kata-kata satu atom unsur X dibagi 1/12 massa satu atom C12. Di sini kita bisa mendapatkan data AR itu di tabel SPU. Jadi AR itu sama dengan nomor massa kalau di SPU itu. Jadi kalau kita amati dalam tabel sistem periodik, setiap unsur itu memiliki nomor atom dan nomor massa. Kalau nomor atom itu digunakan untuk melihat konfigurasi elektronnya. Kalau nomor massa yaitu untuk melihat massa atom relatifnya. Misal di sini unsur Al memiliki massa atom relatif adalah 27, Au 197, K 39, oksigen 16. Dan ini semua sudah tersedia pada tabel sistem periodik unsur. Berikutnya ada massa molekul relatif atau MR, yaitu sama dengan jumlah AR dari semua massa penyusunnya. Jadi MR adalah jumlah AR. Misal seperti ini ada contoh soal. Berapakah MR senyawa C2H5OH? Jadi di sini kalau kita amati dari senyawa ini, dia memiliki unsur C sebanyak 2, memiliki unsur H sebanyak 6, ini 5 tambah 1 kan 6 ya. O-nya memiliki 1. Nah, kita masukkan masing-masing AR-nya karena ada 3 unsur. Di sini ada unsur C, unsur H dan unsur oksigen. Unsur C memiliki AR 12 karena ada 2 jadi dikalikan 2. Kemudian H1 kalikan 6, oksigen 16 dikalikan 1. Nah, ini nanti dijumlahkan, dikali 2 terus dijumlahkan, ketemu 46. Ada soal latihan seperti ini. Ada senyawanya itu adalah H2O. H2O kalau dilihat di sini ARH adalah 1, U adalah 16. Berapakah MR-nya? MR-nya adalah 2 tambah 16. 2 karena dia memiliki 2 atom hidrogen. Jadi adalah 18 untuk MR-nya. Bagaimanakah untuk molnya? Di sini diketahui molnya adalah 0,01 mol.
Lantas berapakah masanya? Jadi massa sama dengan mol dikalikan mR-nya sama dengan 0,18 gram. Untuk volumenya mol dikalikan 22,4, jadi 0,224 liter. Jumlah partikel sama dengan mol dikalikan bilangan Avogadro. Jadi 0,01 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23, ketemu 6,02 kali 10 pangkat 21 molekul. Berikutnya ada contoh senyawa larutan H2SO4. Nah, diketahui ARH1, ARS-nya sama dengan 32, AR oksigen sama dengan 16. Berapakah nilai MR-nya? Nah, jadi kita hitung satu persatu ya. H-nya berapa, S-nya berapa, oksigennya berapa. Di sini ketemu nilai 98. Nah, pada soal di sini yang diketahui adalah massanya. Jadi di sini kita mendapatkan tugas menghitung berapa mol, berapa volume, dan berapa jumlah partikel. Baik, kita bahas dari jumlah mol dulu. Jika yang diketahui adalah massa dan mR, jadi mol dihitung dengan cara massa dibagi mR, ketemu 0,05 mol. Sedangkan volumenya bagaimana? Nah, karena untuk volumenya ini, karena dia dalam bentuk larutan, jadi dia tidak berlaku. Jadi untuk volumenya ini hanya berlaku pada kondisi gas. Jumlah partikel sama dengan jumlah mol ini dikalikan 0,02 kali 10 pangkat 23. 3,01 kali 10 pangkat 22 molekul. Sampai sini saya kira sudah paham ya. Di sini ada berbagai senyawa lain untuk sebagai latihan. Nah, ada gas CO2, itu mR-nya ketemu 44. Untuk molnya di sini karena yang kita adalah volume gas, jadi mol bagaimana kaidah wujudnya gas ya. Jadi kalau diketahui adalah mR dan volume, mol dihitung dengan cara 11,2 dibagi 22,4. Dari manakah 22,4 ini? Ini merupakan rumus untuk penentuan gas yang tadi. Ya, di konsep mol tadi ya. Ketemu 0,5 mol. Masanya 0,5 mol dikalikan mR. Ketemu 22. Jumlah partikel 0,5 dikalikan bilangan Avogadro. Kemudian ada larutan CaCl. Berapakah MR-nya? Ya, ketemu 111. Nah, di sini pada soal ini yang diketahui adalah jumlah partikel. Bagaimana menghitung molnya? Jadi di sini jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23, ketemu 0,5 mol. Masanya 0,5 dikalikan MR-nya. Untuk volumenya tidak ada karena hanya untuk gas. Ini soalnya adalah larutan. Berikutnya ada padatan CuSO4 5H2O. Jadi artinya 5H2O ini sebagai hidratnya, ini sebagai pentahil. Pentahidrat yang dia memiliki 5H2O. Bagaimanakah menghitung MR-nya? Untuk MR-nya kalau ada hidratnya itu juga dihitung ya. Kita ketahui di sini MR-nya dari H2O adalah 18. Jadi di sini kita hitung MrCuSO4 ditambah dari MR-nya H2O yang sebagai hidrat ini. Ketemu 249,5. Molnya diketahui adalah 2 mol, massanya adalah mol dikalikan mR, ketemu 499 gram. Volumenya tidak ada ya, karena ini wujudnya padatan. Jumlah partikel mol dikalikan bilangan Avogadro. Nah, kita menginjak pada subbab berikutnya, yaitu penentuan kadar zat. Kadar zat dalam suatu senyawa ditetapkan berdasarkan hasil percobaan analisis kimia. Tetapi, jika rumus senyawa dan AR masing-masing zat penyusun diketahui, maka kadar zat penyusun dalam senyawa tersebut dapat dihitung. Misalkan di sini, bagaimana kita melihat persentase zat? Jadi jumlah zat dikalikan AR zat dibagi MR senyawa kalikan 100%. Misal di sini kalian ingin mengetahui kadar Cl dalam garam dapur. Nah, kamu tuliskan apakah massa garam dapurnya dikalikan ArCl dibagi MR NaCl dikalikan 100%. Kemudian bagaimana menghitung massa zat? Jumlah zat dikalikan AR zat dikali massa senyawa ini dibagi MR senyawa. Nah, seperti ini rumusnya.
Baik, ayo kita latihan. Yang pertama, ada senyawa H2O. Diketahui ARH adalah 1, O adalah 16. Kita di sini dapat tugas menghitung persentase unsur hidrogen dan unsur oksigen. Bagaimanakah menghitung persentase hidrogen? Jadi 2, karena ada 2 ya, dikalikan 1 yaitu AR-nya H dibagi 18 kali 100% ketemu 11,11%. Untuk oksigen, karena dia ada satu jumlahnya, AR-nya adalah 16, jadi 16 dibagi 18 ketemu 88,89%. Berikutnya nomor 2, kita menghitung dari persentase CON dan H dalam senyawa amonia. Maaf, dalam senyawa urea. Senyawa urea di sini. Adalah CONH2 2 kali ya. Nah, kita menghitung C-nya dulu. C-nya adalah 12 kita bagi dengan MR-nya urea di sini. Ketemu 20%. Yang oksigen juga 1 kan ya, dia 16 juga. 16 dibagi 60 ketemu 26,6%. Berikutnya nitrogen sini kan 14 ya, tapi ada 2, jadi 2 kalikan 14 ketemu 28/60. Sedangkan hidrogen ada 4 dari mana? Jadi 2 dikalikan 2, jadi hanya sejumlah 4. 4 dibagi 60 dikalikan 100%, ketemu 6,67%. Berikutnya soal nomor 3, ada senyawa kalsium karbonat sebanyak 22 gram. Tugas kita adalah menghitung massa Ca, massa C, dan massa O. Baik, kita hitung dari massa Ca dulu. Jadi Ca di sini memiliki AR-nya 40. Kalau kita menghitung berapakah MR-nya CaCO3 adalah 100. Jadi 40 dari CaRCa karena sejumlah 1 ya, dibagikan dengan MrCaCO3 dikalikan massa CaCO3 alias 2 gram, ketemu 0,8 gram. Bagaimana dengan massa karbon? Jadi karbon adalah 1 ya, dia 12. 12 dibagi 100 dikalikan 2, ketemu 0,24 gram. Untuk oksigen, kan di sini dia ada 3, jadi 3 dikalikan 16, ketemu 48. 48/100 dikalikan 2, yaitu 0,96 gram. Latihan soal nomor 4, ada senyawa C6H12O6 sebanyak 5 gram. Jadi kita di sini suruh menghitung massa C, H, dan oksigen. C pertama, kan C12 dikalikan 6 sama dengan 72/180. 180 dari mana? 180 ini adalah MR dari C6H12O6. Dikalikan 5. 5 adalah massa total dari C6H12O6. Mungkin adalah hanya ada 12 ya. Hanya kemudian ada yang 1, ya 12/180 dikalikan 5. Kemudian ada oksigen 96. Ini dari 6 dikalikan 16 ya, dibagi 180. Dikalikan 5, 2,67 gram. Rumus kimia. Nah, rumus kimia merupakan simbol dari senyawa kimia yang dinyatakan oleh huruf dan angka. Rumus kimia menyatakan jenis atom unsur dan jumlah relatif atom-atom yang terdapat di dalam zat tersebut. Ada rumus empiris. Kemudian apa sih rumus empiris itu? Dia menyatakan angka perbandingan bilangan bulat terkecil dari jumlah atom dalam suatu senyawa. Rumus empiris suatu senyawa dapat ditentukan berdasarkan data kadar zat dalam suatu senyawa dan MR senyawa. Ada lagi rumus molekul. Rumus molekul menyatakan banyaknya atom suatu unsur yang terdapat dalam satu molekul suatu senyawa. Rumus molekul merupakan kelipatan bulat dari rumus empiris. Misalkan di sini air kristal merupakan molekul senyawa garam mengikat pada air. Misalkan JuSO4 pentahidrat. Rumus ini dapat ditentukan berdasarkan data kadar air yang terikat oleh suatu garam.
Nah, di sini bagaimana membandingkan antara rumus molekul dan rumus empiris. Misal di sini ada rumus molekul CH4. Nah, seperti ini. Jadi tiap molekul metana terdiri atas 1 atom C dan 4 atom H. Kemudian ada senyawa amonia di sini. Jadi terdiri dari 1 N dan 3 atom H. Ada karbon dioksida terdiri dari 1 C dan 2 atom oksigen. Nah, bagaimanakah hubungan antara rumus molekul dan rumus empiris? Misal di sini ada senyawa glukosa, molekulnya adalah C6H12O6. Rumus empiris adalah rumus yang paling sederhana, yang paling terkecil bilang bulatnya. Jadi ini kalau kita sederhanakan, CH2O, kan ini kan 6 dibanding 12 dibanding 6, 1 banding 2 banding 1 ya. Ada etana. Etana rumusnya adalah C2H6. Dia rumusnya adalah CH3. Jadi antara C dengan H perbandingan adalah 1 dibanding 3. Ada kalium iodida. Baik rumus molekul pun rumus empiris sama karena hanya masing-masing banding 1 banding 1. Latihan di sini ada senyawa heksena C6H6 rumus molekulnya, apakah rumus empirisnya? Jadi ini disederhanakan adalah CH ya. Bernilai adalah 1 banding 1. Kemudian ada asam oksalat, ada H2C2O4. Kalau sederhanakan adalah HCO2 ya. Perbandingannya adalah 1 dibanding 1 dibanding 2. Ada senyawa N2O4. Kalau di sana adalah NO2. Perbandingannya adalah 1 dibanding 2. Ada asam asetat. Perbandingannya adalah CH2O. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini H3H hanya ada 4 ya. Hanya ada 4, C-nya ada 2, O-nya ada 2. Jadi CH2O. Perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 1. Kemudian ada senyawa urea, CO amonium 2 kali sini. Jadi di sini perbandingannya adalah CONH2 sama ya. Kemudian perbandingannya adalah 1 banding 1 banding 2 banding 4. Nah, ini contoh soal. Hasil analisis kimia yang dilakukan terhadap senyawa hidrasin yang memiliki MR sama dengan 32, ditemukan bahwa senyawa tersebut terdiri atas 87,42% massa N2 dan 12,48% massa H. Tentukan rumus empiris dan rumus molekul dari senyawa hidrasin. Baik, coba kita jawab ya. Jadi di sini perbandingan jumlah atom sama dengan perbandingan jumlah mol. Mol atom N, pertama kita N dulu ya. N diketahui di sini adalah dia memiliki 87,42% massa N. Jadi 87,42 dibagi dengan ARN ketemu 6,24 mol. Kemudian kita hitung yang H 12,48% dibagi 1 ya. Jadi H-nya adalah 12,48 mol. Nah, setelah itu kita bandingkan antara mol N dengan mol H, yaitu 1 banding 2. Jadi perbandingan jumlah atomnya adalah 1 dibanding 2. Nah, di sini rumus empirisnya hidrasi adalah NH2. Tetapi ini kita di sini sudah diketahui apakah MR32 ini yang digunakan untuk menentukan rumus molekul hidrasin. Jadi rumus molekul hidrasin adalah NH2 dikalikan N. Kita nggak tahu apa N-nya ya. Jadi MR hidrasi sama dengan N dikali ARN, N nitrogen, kemudian ditambah N dikali 2 ARH. Jadi 32, 14N plus 2N. N sama dengan 2. Jadi rumus molekul hidrasin adalah NH2 dikalikan 2, yaitu N2H4. Soal latihan lagi. Suatu senyawa dianalisis mempunyai komposisi karbon 82,8% dan hidrogen 17,2%. Massa molekul relatif senyawa tersebut yaitu 58. Tentukan rumus empiris dan rumus molekulnya. Baik, kita jawab ya. Mol atom C adalah 82,8 dibagi 12 ketemu 6,9 mol. Bagaimanakah dengan atom H? 17,2 dibagi 1 sama dengan 17,2 mol. Lantas kita bandingkan 6,9 dibanding 17,2 mol ya.
ketemu 1 dibanding 2. Nah, dari sini perbandingan atomnya adalah 1 banding 2. Rumus masanya adalah CH2, rumus molekulnya CH2 dikalikan N. Tugas kita adalah mencari nilai N-nya. Setelah dihitung, ketemu N-nya adalah sama dengan 4. Jadi di sini rumus molekulnya adalah CH2 dikalikan 4 sama dengan C4H8. Ada soal lagi. Seorang siswa memanaskan kristal tembaga 2 sulfat CuSO4X2O ya sebanyak 4,98 gram. Massa senyawa tersebut setelah airnya terlepas alias tinggal sisa CuSO4 adalah 3,18 gram. Tentukan rumus air kristal tersebut. Jadi di sini massa CuSO4 ketemu sebanyak 3,18 gram. Massa air yaitu 4,98, ini dari sini ya, yang ketika dia dalam bentuk hidratnya 4,98 dikurangi 3,18 gram sama dengan 1,8 gram. Jadi di sini mol CuSO4 adalah 3,18 ini dibagi 159, ini dari mana? Dari nilai ml CuSO4. Kalau mol air 1,8 dibagi 18 yaitu 0,1 mol. Nah, di sini kita tulis di sini perbandingan mol CuSO4 dengan mol H2O adalah 0,02 dibanding 0,1 yakni 1 dibanding 5. Kalau dari jumlah CuSO4 dengan jumlah H2O yaitu 1 banding 5. Rumus air kristal yaitu 5H2O. Jadi CuSO4 pentahidrat. Nah, di sini kita menghitung berdasarkan persamaan reaksi ya. Koefisien dalam suatu persamaan reaksi merupakan angka banding antara mol per reaksi dengan mol hasil reaksi. Ada soal latihan. Berapa mol oksigen yang diperlukan untuk membakar 1,8 mol C2H5OH menurut reaksi berikut ini? Jadi ini pertama kita tuliskan dulu ya, baru kita setarakan. Jadi setarakan, jadi yang posisi sebelah kiri harus sama dengan jumlah yang sebelah kanan. Nah, persamaan reaksinya C2H5OH plus 3O2 menghasilkan 2CO2 plus 3H2O. Perbandingan molnya adalah 1 banding 3 banding 2 banding 3. Diketahui di sini C2H5OH adalah 1,8 mol ya. Nah, di sini pertanyaan adalah berapakah jumlah mol oksigen yang diperlukan. Jadi 3 dikalikan 1,8 ya. Yang soal nomor 2, berapa mol karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan bila 1,8 mol C2H5OH dibakar menurut reaksi berikut ini. Tadi kan ditanyakan adalah oksigen yang diperlukan. Nah, ini ditanyakan adalah CO2 dan H2O yang dihasilkan. Sama kayak tadi, ketemu 1, 3, 2, 3, kita 1,8, jadi kita menghitung CO2 nya bagaimana? Jadi 2 dikalikan 1,8, menghitung H2O nya 3 dikali 1,8, ketemu 3,6, ketemu 5,4. Mudah kan ya? Soal nomor 3, berapa gram oksigen yang diperlukan untuk bereaksi dengan 0,3 mol Al menurut reaksi berikut ini? 4Al plus 3O2 sama menjadi Al2O3. Jadi persamaan reaksinya 4Al plus 3O2 sama menghasilkan 2Al2O3. Jadi adalah 4 dibanding 3 dibanding 2. Molnya di sini kalau 4 adalah 0,3 mol. Pertanyaannya berapa gram kalau O2? Nah, jadi ini nanti kita melakukan perkalian silang, ketemu 0,225 untuk molnya O2. Tetapi karena tanyakan adalah gram, jadi molnya O2 dikalikan dengan mRO2. Ketemu berapa? Jadi 0,0225 dikalikan 32 sama dengan 7,2 gram. Jadi sini nanti ketika mengerjakan soal, tolong dibaca dengan seksama perintah soalnya ya. Soal nomor 4, berapa gram Al2O3 yang terbentuk jika 12,5 gram oksigen bereaksi sempurna dengan aluminium ya.
Tadi kan tanyakan oksigennya, sekarang berapa gram Al2O3 yang terbentuk jika masanya oksigen adalah 12,5. Mol O2 sama dengan massa O2 dibagi mRO2. Masanya diketahui dalam soal, mRO2 nanti kita hitung sendiri, ketemu mol O2 adalah 0,39 mol. Pasangan reaksinya kita tulis, kemudian kita tentukan perbandingan molnya 4 banding 3 banding 2. Nah, kalau oksigennya ketemu 0,39 mol, lantas apakah untuk Al2O3-nya? Nah, jadi ini nanti dibagi 3 berapa ya? Jadi 0,113 dikalikan 2 ketemu 0,26 mol. Tetapi soalnya adalah gram. Jadi nanti sini mol Al2O3 dikalikan mR Al2O3 ketemu masanya adalah 26,52 gram. Kemudian kita menentukan reaksi pembatas. Apa sih yang dikatakan reaksi pembatas? Dalam reaksi kimia, reaksi tidak selalu dicampurkan dalam perbandingan yang tepat sehingga semua reaksi habis bereaksi. Nah, sering terjadi kondisi di mana salah satu reaksi dalam keadaan berlebih. Sehingga salah satu reaksi sudah habis bereaksi, sementara reaksi lain masih bersisa. Reaksi yang terlebih dahulu habis bereaksi disebut sebagai reaksi pembatas. Nah, ada contoh soal seperti ini. 1 mol Mg direaksikan dengan 4 mol HCl, direaksikan menurut persamaan reaksi Mg plus 2 HCl menjadi MgCl2 dan H2. Manakah dari senyawa ini, dari persamaan reaksi ini, yang menjadi reaksi pembatas alias habis duluan? Nah, kita tuliskan dulu ya persamaan reaksinya. Usahakan yang posisi sebelah kiri setara dengan posisi sebelah kanan. Mol mula-mula Mg adalah 1 mol dan HCl adalah 4 mol. Nah, kemudian perbandingan molnya Mg. Ya, ini kan karena ini masih dalam awal sehingga belum terbentuk ya MgCl2 dan H2-nya ya. Jadi adalah mol mula-mula. Kemudian adalah mol reaksinya. Kalau ini perbandingan molnya Mg dengan HCl adalah 1, 2, 1, 1. Kemudian apabila 1 mol Mg habis bereaksi, maka membutuhkan 2 mol HCl. Sedangkan bila 4 mol HCl habis bereaksi, memerlukan 2 mol Mg. Nah, jadi di sini berdasarkan data yang ada, karena ini mula-mula adalah 1 mol saja, jadi di sini yang kalau kita hitung, yang habis duluan adalah Mg. Jadi Mg adalah reaksi pembatas karena lebih dahulu habis bereaksi. Soal lagi nomor 2, 0,5 mol gas oksigen bereaksi dengan 0,3 mol Al. Menurut persamaan 4Al plus 3O2 menjadi 2Al2O3. Tentukan manakah yang merupakan reaksi pembatas. Jadi persamaan reaksi kita tulis dulu. Kemudian ini kita tentukan mol mula-mulanya. Mula-mula O2 adalah 0,5 mol. Nah, yang Al adalah 0,3 mol ya. Kemudian kita tentukan perbandingan molnya jadi 4 banding 3 banding 2. Nah, apabila 0,3 mol Al habis bereaksi akan membutuhkan 0,025 mol O2. Sedangkan bila 0,5 mol O2 habis bereaksi membutuhkan 0,67 mol Al. Dari sini kita bisa melihat menentukan ya. Jadi yang habis bereaksi pertama adalah Al, sehingga Al disebut sebagai reaksi pembatas. Jadi dia yang lebih habis duluan. Soal nomor 3, 12 gram seng dan 6,5 gram belerang bereaksi membentuk seng sulfida. Menurut persamaan reaksi seperti ini, Zn plus S sama dengan ZnS. Tentukan mana reaksi pembatasnya. Mol Zn sama dengan massa Zn dibagi dengan AR Zn, yaitu 12. Ini ya, soalnya ada 12 gram dibagi 65 sama dengan 0,18 mol.
Mol S sama dengan massa S dibagi ALS, yaitu 6,5 gram dibagi 32, ketemu 0,20 mol. Itu ya reaksinya Zn plus S sama dengan ZnS. Jadi kalau dalam soal ini yang diketahui masih dalam gram, kalian harus mengkonversi dalam bentuk mol ya. Mol mula-mula Zn adalah 0,18 mol, mol mula-mula S adalah 0,20 mol. Nah, karena perbandingan sama-sama satu ya. Sama-sama satu, jadi di sini yang habis adalah yang Zn. Jadi di sini 0,18 mol Zn habis bereaksi, maka membutuhkan 0,8 mol S. Sedangkan bila 0,2 mol S habis bereaksi, membutuhkan 0,2 mol Zn. Sehingga yang pertama kali habis adalah Zn. Sehingga Zn diketahui sebagai pereaksi pembatas. Baik, sekian materi tentang stoikiometri. Silakan dipelajari dan dipahami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.